Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Julaifatul Husna Siregar, NIM 41911111062. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai penelitian pengembangan. Adapun cakupan materi mengenai penelitian pengembangan, yang pertama adalah penelitian pengembangan, yang kedua proses pengembangan, yang ketiga model-model pengembangan, yang keempat model Thiagarajan atau 4D models atau model 4D, yang kelima model 8D, dan yang keenam kualitas bahan ajar. Bagian yang pertama yaitu penelitian pengembangan. Penelitian pengembangan dapat didefinisikan sebagai suatu usaha untuk mengembangkan suatu produk yang efektif untuk digunakan sekolah dan bukan untuk menguji teori. Menurut Guy tahun 1985. Borg and Gale memberikan definisi penelitian pengembangan sebagai berikut. Educational Research and Development R&D is a process used to develop, validate educational products. The steps of this process are usually referred to as the R&D cycle, which consists of studying research findings pertinent to the product to be developed, developing the products in sight of these findings, fit testing it in the setting where it will be used eventually, and revising it to correct the deficiencies found in the file testing stage. In more rigorous programs of R&D, the cycle is repeated until the field test data indicate that a product meets its behaviorally defined objectives. Gale, Borg, and Gale. Nah, dari definisi tersebut diketahui bahwa penelitian dan pengembangan pendidikan R&D adalah proses yang digunakan untuk mengembangkan dan memvalidasi produk pendidikan. Langkah-langkah dari proses ini biasanya disebut sebagai siklus R dan D, yang terdiri dari mempelajari temuan penelitian yang berkaitan dengan produk yang akan dikembangkan, mengembangkan produk berdasarkan temuan ini, bidang pengujian dalam pengaturan di mana ia akan digunakan akhirnya, dan merevisinya untuk memperbaiki kekurangan yang ditemukan dalam tahap pengajuan pengujian. Dalam program yang lebih ketat dari R dan D, siklus ini diulang sampai bidang data uji menunjukkan bahwa produk tersebut memenuhi tujuan perilaku didefinisikan. Sehingga penelitian pengembangan didefinisikan sebagai suatu pengkajian sistematik terhadap pendesainan, pengembangan, dan evaluasi program, proses dan produk pembelajaran yang harus memenuhi kriteria validitas, kepraktisan, dan efektivitas. Yang selanjutnya part 2 yaitu proses pengembangan. Adapun proses dalam pengembangan yang pertama adalah identifikasi masalah. Penelitian pengembangan dimulai dengan identifikasi masalah pembelajaran yang ditemui di kelas oleh guru yang akan melakukan penelitian. Yang dimaksud masalah pembelajaran dalam penelitian pengembangan adalah masalah yang terkait dengan perangkat pembelajaran, seperti silabus, bahan ajar, lembar kerja siswa, media pembelajaran, tes untuk mengukur hasil belajar, dan sebagainya. Perangkat pembelajaran dianggap menjadi masalah karena belum ada atau ada tetapi belum memenuhi kebutuhan pembelajaran, atau ada tetapi perlu diperbaiki, dan sebagainya. Tentunya tidak semua masalah perangkat pembelajaran akan diselesaikan sekaligus. Satu masalah perangkat pembelajaran saja yang dipilih sebagai prioritas untuk diselesaikan lebih dahulu. Masalah inilah yang diangkat sebagai dasar melakukan penelitian pengembangan. Kemudian tahap berikutnya adalah mengkaji
Teori tentang pengembangan perangkat pembelajaran yang relevan dengan yang akan dikembangkan. Setelah menguasai teori terkait dengan pengembangan perangkat pembelajaran, peneliti kemudian bekerja mengembangkan draft perangkat pembelajaran berdasarkan teori yang relevan yang telah dipelajari. Setelah selesai dikembangkan, draft harus berulang kali direview sendiri oleh peneliti atau dibantu oleh teman sejawat atau peer review. Setelah diyakini bagus sesuai dengan yang diharapkan, draft tersebut dimintakan masukan kepada para ahli yang relevan atau expert validation. Masukan dari para ahli dijadikan dasar untuk perbaikan terhadap draft. Setelah draft direvisi berdasar masukan dari para ahli, langkah berikutnya adalah menguji coba draft tersebut. Uji coba disesuaikan dengan penggunaan perangkat. Bila yang dikembangkan adalah bahan ajar, maka uji cobanya adalah digunakan untuk mengajar kepada siswa yang akan membutuhkan perangkat tersebut. Uji coba bisa dilakukan pada beberapa bagian saja terhadap sekelompok kecil siswa atau satu kelas. Bila yang diuji coba adalah silabus, maka uji cobanya adalah terhadap guru yang akan menggunakan silabus tersebut. Kegiatan uji cobanya adalah meminta guru menggunakan silabus untuk menyusun rencana program pembelajaran atau RPP. Tujuan uji coba adalah untuk melihat keberterimaan perangkat pembelajaran dan hasil uji coba beberapa bagian mungkin memerlukan revisi. Dan langkah terakhir adalah revisi terhadap draft menjadi draft akhir perangkat pembelajaran tersebut. Selanjutnya yaitu model-model pengembangan. Yang pertama adalah model CAM. Menurut CAM tahun 1994, pengembangan perangkat merupakan suatu lingkaran kontinum. Tiap-tiap langkah pengembangan berhubungan langsung dengan aktivitas revisi. Pengembangan perangkat dapat dimulai dari titik manapun di dalam siklus tersebut. Pengembangan perangkat model CAM memberi kesempatan kepada para pengembang untuk dapat memulai dari komponen manapun. Namun karena kurikulum yang berlaku secara nasional di Indonesia dan berorientasi pada tujuan, maka seyogyanya proses pengembangan itu dimulai dari tujuan. Secara umum, model pengembangan perangkat pembelajaran model CAM memiliki unsur-unsur meliputi. Yang pertama yaitu identifikasi masalah pembelajaran. Yang kedua yaitu analisis siswa. Yang ketiga analisis tugas. Yang keempat merumuskan indikator. Yang kelima penyusunan instrumen evaluasi. Yang keenam strategi pembelajaran. Yang ketujuh pemilihan media atau sumber belajar. Yang kedelapan pelayanan pendukung. Yang kesembilan evaluasi formatif. Dan yang ke-10 evaluasi sumatif. 11 revisi perangkat pembelajaran. Yang kedua ada model Dick Carey. Perancangan pengajaran menurut model Dick and Carey dikembangkan oleh Walter Dick dan Lou Carey. Model pengembangan ini ada kemiripan dengan model yang dikembangkan CAM, tetapi ditambah dengan komponen melaksanakan analisis pembelajaran. Terdapat beberapa komponen yang akan dilewati dalam proses pengembangan dan perencanaan tersebut, di mana urutannya adalah yang pertama identifikasi tujuan atau identity instructional goals. Yang kedua melakukan analisis instruksional atau conducting a goal analysis. Yang ketiga mengidentifikasi tingkah laku awal atau karakteristik siswa atau identity entry behaviors karakteristik.
Yang keempat, merumuskan tujuan kinerja atau right performance objectives. Yang kelima, pengembangan tes acuan patokan atau developing criterion reference test items. Yang keenam, pengembangan strategi pengajaran atau develop instructional strategy. Yang ketujuh, pengembangan atau memilih pengajaran atau develop and select instructional materials. Yang kedelapan, merancang dan melaksanakan evaluasi formatif atau design and conduct formative evaluation. Yang kesembilan, menulis perangkat atau design and conduct summative evaluation. Yang kesepuluh, revisi pengajaran atau instructional revisions. Model yang ketiga adalah model 4D. Model pengembangan 4D merupakan model pengembangan perangkat pembelajaran yang dikembangkan oleh S. Thagarajan, Dorothy S. Semmel, dan Melvin E. Semmel. Model pengembangan 4D terdiri atas 4 tahap, yaitu define atau pendefinisian, desain atau perancangan, develop atau pengembangan, dan disseminate atau penyebaran, atau diadaptasi menjadi model 4P, yaitu pendefinisian, perancangan, pengembangan, dan penyebaran. Selanjutnya ada model PPSI. Model PPSI atau prosedur pengembangan sistem instruksional. Secara garis besar, model pengembangan PPSI mengikuti pola dan siklus pengembangan yang mencakup 1. Perumusan tujuan, 2. Pengembangan alat evaluasi, 3. Kegiatan belajar, 4. Pengembangan program kegiatan, 5. Pelaksanaan pengembangan. Bagian keempat yaitu model Thiagarajan atau 4D models atau model 4D. Model pengembangan 4D merupakan model pengembangan perangkat pembelajaran yang dikembangkan oleh S. Thagarajan, Dorothy S. Semmel, dan Melvin E. Semmel. Model pengembangan 4D terdiri atas 4 tahap, yaitu define atau pendefinisian, desain atau perancangan, develop atau pengembangan, dan disseminate atau penyebaran, atau diadaptasi menjadi model 4P, yaitu pendefinisian, perancangan, pengembangan, dan penyebaran. 4D model ini terdiri dari 1 tahap pendefinisian. Tujuan tahap ini adalah menetapkan dan mendefinisikan syarat-syarat pembelajaran yang diawali dengan analisis tujuan dari batasan materi yang dikembangkan perangkatnya. Tahap ini meliputi 5 langkah pokok. Yang pertama, analisis tujuan, kedua, analisis siswa, yang ketiga, analisis tugas, yang keempat, analisis konsep, dan yang kelima, perumusan tujuan pembelajaran. Yang kedua, tahap perancangan atau desain. Tujuan tahap ini adalah menyiapkan prototipe perangkat pembelajaran. Tahap ini terdiri dari 3 langkah, yaitu 1. Penyusunan tes acuan patokan merupakan langkah awal yang menghubungkan antara tahap define dan tahap desain. Tes disusun berdasarkan hasil perumusan tujuan pembelajaran atau khusus dasar dalam kurikulum KTSP. Tes ini merupakan suatu alat mengukur terjadinya perubahan tingkah laku pada siswa setelah kegiatan belajar mengajar. Yang kedua, pemilihan media yang sesuai dengan tujuan untuk menyampaikan materi pelajaran. Yang ketiga, pemilihan format. Di dalam pemilihan format ini misalnya dapat dilakukan dengan mengkaji format-format perangkat yang sudah ada dan dikembangkan di negara-negara yang lebih maju.
Tahap yang ketiga yaitu tahap pengembangan atau develop. Tujuan tahap ini adalah untuk menghasilkan perangkat pembelajaran yang sudah direvisi berdasarkan masukan dari pakar. Tahap ini meliputi validasi perangkat oleh para pakar diikuti dengan revisi, simulasi, yaitu kegiatan mengoperasionalkan rencana pengajaran, dan uji coba terbatas dengan siswa yang sungguhnya. Hasil pada tahap B dan C digunakan sebagai dasar revisi. Langkah berikutnya adalah uji coba lebih lanjut dengan siswa yang sesuai dengan kelas sesungguhnya. Yang terakhir yaitu tahap penyebaran atau disseminate. Tahap ini merupakan tahap penggunaan perangkat yang telah dikembangkan pada skala yang lebih luas, misalnya di kelas lain, di sekolah lain, oleh guru yang lain. Tujuan lain adalah untuk menguji efektivitas penggunaan perangkat di dalam KBM. Selanjutnya ada model EDD. Model EDD adalah model pengembangan yang dipopulerkan pada tahun 1990-an oleh Reiser dan Mollenda. EDD merupakan akronim dari Analysis, Design, Develop, Implement, Evaluate. EDD adalah model generik yang banyak digunakan oleh perancang instruksional untuk pengembangan Instructional System Design (ISD). Adapun tahap dalam model EDD, yang pertama tahap analisis model, yang mencakup penilaian kebutuhan, identifikasi tujuan, tugas, konteks, tujuan, dan analisis keterampilan. Tahap kedua yaitu tahap desain, mencakup pengembangan tujuan, item test, dan strategi pembelajaran. Yang ketiga, tahap development, meliputi persiapan bahan pengajaran. Dan yang keempat, tahap evaluation, mencakup formatif dan evaluasi sumatif. Yang terakhir yaitu kualitas bahan ajar. Ada beberapa faktor yang dapat berpengaruh terhadap kualitas bahan ajar dan harus selalu diperhatikan dalam proses pengembangan bahan ajar. Yang pertama yaitu kecermatan isi, kedua ketepatan cakupan, ketiga ketercernaan atau keterbacaan bahan ajar, yang keempat pemaparan yang logis, yang kelima penyajian materi yang runtut, yang keenam contoh dan ilustrasi yang memudahkan pemahaman, yang ketujuh alat bantu yang memudahkan, yang kedelapan format yang tertib dan konsisten, yang kesembilan penjelasan tentang relevansi dan bahan ajar, dan yang ke-10 penggunaan bahasa, 11 ilustrasi, 12 perwajahan atau pengemasan, serta 13 kelengkapan komponen. Untuk bagian kecermatan isi, yang pertama itu kecermatan isi adalah validitas atau kesohian isi atau kebenaran secara keilmuan dan keselarasan isi atau kebenaran isi berdasarkan sistem nilai yang dianut oleh suatu masyarakat atau bangsa. Validitas isi sangat penting untuk diperhatikan sehingga bahan ajar tidak menyebarkan kesalahan konsep atau miskonsepsi yang dibawa petatar ke daerah masing-masing. Untuk dapat menjaga validitas isi dalam pengembangan bahan ajar, petatar harus selalu
menggunakan buku acuan atau bahan pustaka yang berisi hasil-hasil penelitian empiris, teori, dan konsep yang berlaku dalam suatu bidang ilmu, serta pengembangan mutakhir suatu bidang ilmu. Selanjutnya itu ada ketepatan cakupan. Kecermatan isi berfokus pada kebenaran isi secara keilmuan dan sistem nilai yang berlaku di masyarakat, maka ketepatan cakupan berhubungan dengan isi bahan ajar dari sisi keluasan dan kedalaman isi atau materi serta keutuhan konsep berdasarkan bidang ilmu. Yang ketiga, ketercernaan atau keterbacaan bahan ajar. Bahan ajar menggunakan media apapun harus memiliki tingkat ketercernaan yang tinggi. Artinya bahan ajar dapat dipahami dan isinya dapat dimengerti oleh peserta dengan mudah. Yang keempat, pemaparan yang logis. Bahan ajar yang dipaparkan secara logis misalnya mulai dari yang umum ke yang khusus atau sebaliknya, deduktif atau induktif, dari yang mudah ke yang sukar, atau dari yang inti ke yang pendukung. Dengan demikian, peserta dapat dengan mudah mengikuti pemaparan dan dapat segera mengaitkan pemaparan tersebut dengan informasi sebelumnya yang sudah dimilikinya. Karena bahan ajar yang dipaparkan secara tidak logis akan menyulitkan peserta belajar. Selanjutnya, yang kelima yaitu penyajian materi yang runtut. Bahan ajar yang disajikan secara sistematis, tidak meloncat-loncat. Keterkaitan antar materi atau topik dijelaskan dengan cermat, kemudian setiap topik disajikan secara sistematis dengan strategi penyajian uraian, contoh dan latihan, atau contoh latihan, penyajian uraian atau penyajian uraian, latihan contoh, PCL, SRIP, CLP, atau PLC. Yang keenam yaitu contoh dan ilustrasi yang memudahkan pemahaman. Untuk menyajikan suatu topik dan memaparkan suatu pokok bahasan diperlukan contoh dan ilustrasi yang dapat membantu dan memudahkan pemahaman peserta. Dalam penyajian topik atau konsep yang bersifat abstrak, contoh dan ilustrasi memiliki peranan yang sangat penting. Prinsip utama dalam pemilihan contoh dan ilustrasi adalah ketepatan contoh dan ilustrasi untuk memperjelas teori atau konsep yang dijelaskan, bukan malah membuat peserta semakin bingung, serta menarik dan bermanfaat bagi peserta. Dalam beberapa kasus diperlukan juga contoh dan ilustrasi yang paling mutakhir, sehingga perlu mencarinya dan berbagai sumber-sumber mutakhir seperti majalah, koran, ataupun dari situs-situs internet. Yang ketujuh, alat bantu yang memudahkan. Bahan ajar yang perlu memiliki alat bantu yang dapat mempermudah peserta dalam pelajaran ajar tersebut yang dikenal dengan nama mnemonic devices atau alat bantu mengingat atau belajar. Hal yang perlu diperhatikan dalam menggunakan alat bantu bahan ajar adalah prinsip konsistensi. Artinya alat bantu yang simbol atau bentuknya sama harus digunakan dengan arti yang sama di semua isi bahan ajar untuk mata pelajaran tertentu. Jadi alat bantu yang simbolnya atau bentuknya sama hendaknya tidak digunakan untuk arti yang berbeda-beda dalam satu bahan ajar yang sama. Misalnya gambar tangan yang sedang menulis digunakan untuk arti latihan yang harus dikerjakan oleh peserta secara tertulis. Hendaknya gambar yang sama jangan digunakan untuk arti yang lain. Yang ke-8, format yang tertib dan konsisten. Bahan ajar
perlu memelihara ketertiban dan konsistensi agar mudah dikenali, diingat, dan dipelajari oleh peserta. Misalnya, jika guru menggunakan kertas merah untuk lembar kerja peserta, maka seterusnya gunakanlah warna kertas merah untuk LKS. Jangan gunakan warna merah untuk komponen lain dalam bahan ajar. Dengan demikian, setiap kali peserta melihat warna kertas merah, maka peserta akan menandai sebagai LKS. Selanjutnya, yang ke-9, penjelasan tentang relevansi dan bahan ajar. Dalam bahan ajar perlu ada penjelasan tentang manfaat. Dalam bahan ajar perlu ada penjelasan tentang manfaat dan kegunaan bahan ajar dalam mata tataran. Bahan ajar dapat berperan sebagai bahan utama yang akan digunakan dalam pembelajaran di kelas, atau sebagai alat bantu peserta belajar mandiri di rumah, atau buku kerja, paket kerja mandiri, atau juga sebagai alat bantu peserta belajar dalam kelompok. Peran ini perlu dijelaskan kepada peserta dengan cermat sehingga peserta dapat menggunakan bahan ajar dengan jelas. Di samping itu, bahan ajar juga perlu menjelaskan keterkaitan antara topik yang dibahas dalam bahan ajar dengan topik-topik dalam mata pelajaran lainnya. Dengan demikian, peserta dapat melihat keterkaitan topik bahan ajar dengan topik lain, dan tidak terkesan bahwa masing-masing topik adalah berdiri sendiri-sendiri. Yang ke-10, penggunaan bahasa. Dalam mengembangkan bahan ajar, penggunaan bahasa menjadi salah satu faktor yang penting. Penggunaan bahasa yang meliputi pemilihan ragam bahasa, pemilihan kata, penyusunan atau penggunaan kalimat efektif, dan penyusunan paragraf yang bermakna sangat berpengaruh terhadap manfaat bahan ajar. Walaupun isi bahan ajar yang disusun sudah cermat, menggunakan format yang konsisten, serta dikemas dengan menarik, namun jika bahasa yang digunakan tidak dimengerti oleh peserta, maka bahan ajar tersebut tidak akan bermakna apa-apa. Penggunaan bahasa menjadi faktor penting bukan hanya dalam mengembangkan bahan ajar cetak seperti buku kerja peserta, lembar kerja peserta, tapi juga dalam mengembangkan bahan ajar non-cetak seperti kaset audio, video, bahan ajar berbasiskan komputer, dan lain-lain. Yang ke-11 yaitu perwajahan atau pengemasan. Perwajahan atau pengemasan berperan dalam perancangan atau penataan letak informasi dalam satu halaman cetak, serta pengemasan dalam paket bahan ajar multimedia. Yang ke-11 itu ilustrasi. Penggunaan ilustrasi dalam bahan ajar memiliki ragam manfaat, antara lain membuat bahan ajar menjadi lebih menarik melalui variasi penampilan. Ilustrasi dapat dibuat sendiri oleh dosen atau guru sebagai pengembang bahan ajar. Namun ilustrasi juga dapat dibuatkan oleh perancang grafis atau pelukis yang menerjemahkan gambar-gambar yang diinginkan ke dalam ilustrasi yang baik dan tepat. Selain itu, ilustrasi juga dapat diambil dari sumber langsung, misalnya foto, sumber atau buku lain, misalnya majalah atau ensiklopedia. Jika ilustrasi diperoleh dari sumber atau buku lain, Anda berkewajiban memberi penjelasan tentang hal itu dalam bahan ajar yang Anda tulis. Ilustrasi digunakan untuk memperjelas pesan atau informasi yang disampaikan. Selain itu, ilustrasi dimaksudkan untuk mencari variasi bahan ajar sehingga bahan ajar menjadi menarik, memotivasi, komunikatif, membantu retensi dan pemahaman peserta terhadap isi pesan. Ilustrasi yang biasa digunakan dalam bahan ajar antara lain daftar atau tabel, diagram, grafik,
kartun, foto, gambar, sketsa, simbol, dan skema. Yang terakhir yaitu kelengkapan komponen. Idealnya, bahan ajar merupakan paket multi-komponen dalam bentuk multimedia. Paket tersebut mempunyai sistematika penyampaian dan urutan materi yang baik, meliputi penyampaian tujuan belajar, memberi bimbingan tentang strategi belajar, menyediakan latihan yang cukup banyak, memberi saran-saran untuk belajar kepada peserta, atau pertanyaan kunci, soal, tugas, kegiatan, serta memberikan soal-soal untuk dikerjakan sendiri oleh peserta sebagai cara untuk mengukur kemampuan diri sendiri dan umpan baliknya. Paket bahan ajar dapat bersifat lengkap dalam satu paket atau dapat juga dilengkapi dengan sumber informasi lain dari internet atau buku lain, panduan belajar atau peserta, serta panduan guru. Paket bahan ajar memiliki 3 komponen inti, yaitu komponen utama, komponen pelengkap, dan komponen evaluasi hasil belajar. Baiklah, cukup sekian presentasi dari saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya sudahi dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.